hanya itu dengan valuta. Kita ini kan harusnya memperkuat diri dengan pertanian kita. Saya dari dulu mengatakan swasembada pangan. Kalau itu saja dilakukan, kalau 3 bulan ini terjadi sesuatu, saya tidak berdoa untuk terjadi sesuatu, tapi realitanya Desember itu musim dingin. Di negara-negara 4 musim, dia sangat perlu yang namanya minyak. Dia sangat perlu yang namanya gas untuk energi. Nah itulah makanya salah satu pertanyaan saya. Kenapa sih kok Gaddafi diserang tiba-tiba? Tiba-tiba loh. Ujuk-ujuk hanya karena untuk demokrasi. Coba pikir. Hanya untuk demokrasi kayak apa ya? Karena apa? Minyak dia itu minyak yang paling gampang diambil. Minyak dia itu kayak kembung gini, kayak mangkok. Jadi drillingnya itu nggak makan duit banyak banget. Orang tinggal dikupas saja. Minyaknya bagus lagi. Makanya dianya diserang. Lucu kan ya, demokrasi kok yang nyerang NATO toh. Saya nggak habis pikir loh. Lo demokrasi buat siapa dong? NATO memangnya rakyat Libya Pak? Nah itu berdiri di atas kaki sendiri. Itu jelek apa enggak toh? Kita nih punya semua loh. Kalau saya waktu jadi presiden ketemu orang asing, saya menyombongkan diri saya loh. Kalau dia tanya, kamu punya apa? Saya balik, kamu dulu punya apa? Dia bilang punya ini, saya punya. Dia bilang punya ini, saya punya. Terus dia bingung kan? Nah sekarang saya jawab, yang kamu nggak punya, saya punya. Saya bilang, ini saya punya, ini saya punya. Urusannya manajemen. Saya perlu orang-orang pinter. Nah orang-orang pinter, anak-anak saya sekarang ini nggak mau membuat dirinya menjadi membuka wacananya dengan menjadi pikiran-pikiran yang pintar. Banyak membaca buku, banyak pergi berjalan. Saya selalu bilang, jadi kamu backpacker. Kalau kamu bisa dengan uang murah pergi ke luar negeri, kenapa kamu tidak keliling ke Indonesia ini? Banyak mahasiswa, kalau setiap kali mau debat sama saya tanya dulu, kamu sudah pergi ke berapa provinsi? Banyak yang bilang, belum pernah Bu. Kenapa? Mahal harganya. Loh, apa nggak bisa? Yang namanya jalan dengan backpacker asik. Makin murah kan, begitu biasanya tuh backpacker tuh jadiannya. Makin murah ongkosnya, makin bangga lagi ya. Nah pikiran-pikiran seperti ini, itu semuanya ada di dalam buku ini. Kalau mau tahu siapa Bung Karno, bagaimana mungkin seorang yang bisa memproklamasikan, itu bukannya gampang loh. Kalau ditembak juga mungkin pada waktu itu. Menurut saya gila loh. Adik-adik kan belum tentu toh berani ngadepi. Umpamanya gitu ketemu sama sekarang SBY ngomong sendiri gitu. Kalau berani, menurut saya nggak berani dah. Nah kalau Bung Karno dengan tenang bisa mengatakan proklamasi, padahal pada waktu itu kalau Jepang mau nembak lagi ya. Waktu itu loh, karena belum merdeka loh. Nah dia berani. Menurut saya bapak saya tuh gila sih. Lah iyalah. Padahal pada waktu itu kan sedang amoknya Jepang loh, karena dia sudah mau kalah. Nah tapi oleh ayah saya yang berpikiran pintar, dilihat ini merupakan kelemahan. Ketika orang udah mabuk, nggak tahu mau ngapain, karena udah mau kalah, kan udah mau mundur terus dia. Disinilah mata rantai penjajahan itu bisa diselesaikan. Nah betul. Itu loh, pikiran-pikiran seperti itu yang saya inginkan kalau ada diskusi, seminar dan sebagainya. Pikiran-pikiran itu jelas, tajam. Jangan asal orangnya itu aja, seminar 1 jam, kalau sudah hasilnya entah kemana. Nah ini sebetulnya hasilnya diimplementasikan. Untuk wilayah mana, ini perlunya begini. Menurut saya itu hebat banget. Dan Indonesia menurut saya kalau bisa dilakukan dengan kerja sama seperti itu 5 tahun, asal manajemennya bagus, 5 tahun
Bisa itu semua jalan. Lo tinggal digerakkan. Pertanian itu kan tinggal rakyatnya butuh bibit, butuh pupuk murah. Dia nanti kalau jual bisa dapat nilai untung. Bukannya untung, nilai untung. Nilai untung itu kan bisa seperti uang, seperti harga gabahnya. Itu nilai untung. Nah, yang terakhir, berkepribadian di bidang budaya. Kalau saya lihat bangsa India, bangsa Myanmar, gak malu dia pakai sarung. Nah kita, saya lihat kan anak muda sekarang kalau lihat dangdut gitu kan, waduh asiknya. Saya senang dangdut gitu. Tapi kan apa ya iya bahwa itulah kebudayaan kita, budaya kita. Kalau suruh nonton wayang pada ngantuk semua. Tapi kalau ada jazz, wah kayak apa? Saya suka jazz. Oleh orang tua saya itu karena dia betul-betul menanamkan berkepribadian di bidang budaya. Jadi saya itu dari umur 5 tahun 5 tahun kewajiban disuruh nari. 5 tahun, kalau nggak ada peristiwa 65 saya mungkin tetap jadi penari. Ya di mahasiswa saya masuk tim tarinya Universitas Pajajaran, coba. Jadi saya pikir anak sekarang nari nggak tahu, adalah. Tapi kan kalau dipikir dari jumlah yang banyak, main gamelan dia nggak tahu. Saya suruh milih, bersaudara, mau musik modern atau kamu musik klasik? Saya pikir, aduh, main gitar kan merusak tangan ya. Enggak ada, nanti kapalan tanganku kan. Jadi saya main gamelan aja, tang-teng, tang-tong. Ini sebetulnya Indonesia yang sebetulnya diharapkan oleh proklamator itu. Makanya namanya mencapai Indonesia merdeka itu gimana? Kan sakit hati kalau banyak yang bilang, sekarang ini rasanya kita belum merdeka loh. Saya pikir terus buat apa ya yang 17 Agustus merayakan? Itu kan artinya kita merayakan sesuatu dong. Jadi yang harus disebut itu kan bagaimana cara mengisi kemerdekaan ini. Jangan disuruh yang tua-tua lagi dong. Ini yang muda-muda ini dong. Kan kalau sekarang di politik kan selalu bilang, nanti kalau 2014 gak boleh yang tua-tua. Tua-tua udah mesti fading away. Yang muda-muda, yang muda-muda aja sekarang banyak korupsi. Apa nggak muda itu? Coba berapa umurnya loh? Kalau kita lihat kasus-kasus itu kan. Oh, berapa? 40 tahun, cuman Pak Arif naik ke mana? Di bawah 40. 30-an. 35 ya? Nah ayo kan. 35. Ya gimana dong mau jadi pemimpin? Karena kan pemimpin tuh satu, jujur. Itu baca Kompas itu bagus juga loh tadi pagi yang Mas Sri Edi Suasono. Iya. Kan pemimpin tuh mesti bagaimana, menurut saya bagus itu, betul. Jadi tapi kan mesti jujur, mesti bisa menghangati rakyatnya, bisa menunjukkan jalannya, itu vision. Ntar begini, kita nih nggak punya GBHN loh adik-adik. Gimana ya kita mau mikir seperti mau bangun jembatan Selat Sunda. Ini contoh. Selat Sunda itu apa bisa 5 tahun? Nggak mungkin dah. Satu periode itu enggak deh. Orang saya mulai bangun Suramadu aja, bukan saya yang potong pita. Loh iya loh. Gimana? Ya artinya kan nggak mungkin. Ya terserah lah apa yang ada di alam pikir situ. Tapi kan nggak mungkin. Itu baru sejenis Suramadu loh. Ini Selat Sunda, bayangin kan ribut aja orang kan kepingin banget bangun.
Saya cuma bilang, saya titip tuh nanti amdalnya jangan bohong-bohong ya. Karena di situ ada Krakatau sama Rakata. Iyalah. Nanti udah bagus-bagus sekian triliun waktu 10 tahun mungkin jadi gitu. Nanti toto si Rakata dom gitu. Nah, kuat enggak dia? Paling tidak mungkin 10, enggak ada ya. 10 skala Richter tuh ada enggak ya? Belum pernah ya. Ya kalau kekuatan itu bisa dia sangga, alhamdulillah. Kalau enggak kan kebayang enggak? Katanya ini saya dengar diskusinya, oh itu nggak lewat laut semua, ada pulau. Jadi di pulau. Ya emangnya pulau tuh nggak goyang apa ya? Kalau kena gempa ya